bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi versi kita versi Indonesia. Summa radatnahu asfala safil, maka jadi jelek, gak usah ditanya, semua nanti akan jadi jelek. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, untuk menciptakan amanu wa amilus sholihat kita punya pesantren, dan amanu kita kelas amanunya muridnya ulama, nek muridnya Nabi namanya sahabat. Agar kita tidak lupa bahwa kita hanya pangkat muridnya ulama, maka kita dikumpulkan dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Biar kita ini nggak lupa kalau kita ini muridnya ulama. Begitu lupa kita langsung merasa muridnya Nabi, ya jadi Wahabi sampean. Akhirnya apa-apa salah, bid'ah, musyrik, ya habis itu akhirnya Wahabi datang ke Afghanistan jadi Taliban, datang ke Suriah jadi ISIS, datang ke sini ya sebagian jadi teroris. Makanya di antara santri kalau ada yang jadi bupati, jadi gubernur, jangan bikin perda syariat. Turis masuk ke Lombok harus pakai jilbab, ya hilang semua dari Lombok. Mereka sini mau berjemur. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuma cemara. Makanya bulan Desember hari Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, cuman itu aja yang nggak rontok di bulan Desember. Makanya Natal kalau asli Indonesia bisa daun mangga, bisa daun jambu, daun nangka. Makanya nggak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Loh, makanya umat Rasul suruh haji biar tahu. Karena waktunya ketemu. Yang Cina kenapa tembem sipit? Ya karena di sana mataharinya keluar saat salju tuh turun, lama-lama silau kan gini. Yang Afrika kenapa gosong? Ya Afrika hitam gosong karena di sana ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan, makanya bikin hitam itu. Biar kalau dikejar singa tengkurap itu hilang. Lah kenapa Indonesia dibikin kecil-kecil dan paling minimalis? Kenapa begitu? Karena Allah menempatkan kita di dunia yang paling indah, namanya Indonesia. Mana ada negeri seindah kita? Gak ada, Mas. Saya ini Ibnu Battuta, tukang keliling dunia, apal saya ke negerinya Maria Mercedes, negeri telenovela di sana. Wah, panasnya luar biasa, keringetan terus. Dan cantiknya orang Venezuela cuma sampai usia 30, lebih dari 30 udah sebesar kursi. Latar belakangnya segede ban truk, masa depannya segini udah. Iya. Saya ke Siberia, di mana di pojokan Soviet sana, itu min 41, itu dinginnya luar biasa, kencing belum selesai sudah mampet, gitu. Kemana-mana naik anjingnya gede-gede gini, 6 anjing diseret narik kita itu. Anjingnya namanya Siberian Husky sama Alaskan Malamut. Orang Indonesia nggak ada yang punya cuman Pak Fadlizon, temennya Pak Prabowo. Iya kan, temennya Pak Prabowo itu, pendukungnya dari NTB. Tapi nggak jadi. Yang jadi malah yang saya dukung. Yang kurus bajunya kotak kok. Itu presiden. Yang satu calon presiden. Tapi nggak usah ribut kan, udah selesai. Toh selesai lah, biasa aja. Tapi saya menang ya nggak apa-apa kan, seneng-seneng dikit kan boleh menang kok. Ketawanya juga beda kalau orang menang itu. Ini bukan ngeceng, Mbak, ini fakta. Udah deh ya, lupakan masa lalu. Tuh. Jadi orang Indonesia itu indah, nggak ada negeri seindah kita. Orang Arab nanam pohon,
itu butuh ratusan juta. Orang sini nanam pohon nggak niat, makan pepaya ketelan bijinya, pergi ke ladang tumbuh. Dan pepayanya biasanya lebih manis, makanya kopi luwak lebih enak. Sampai nggak bayangkan kopi manusia kira-kira, wah tambah enak. Ini Indonesia ini. Makanya orang Indonesia ini orang yang paling gembira ria seluruh dunia. Nggak diancam musim dingin, nggak diancam musim gugur, tenang. Makanya orang sini nggak punya ijazah, hidup. Orang sini nggak jadi profesor, hidup. Yang jadi profesor lebih hidup. Hidup aja. Kalau nggak punya ijazah, sering-sering ke sungai bawa setrum, hidup. Enaknya orang Indonesia. Saya pernah bawa orang-orang Indonesia ke Jepang, pengen seperti orang Jepang. Mari kita contoh orang Jepang, jam 5 masuk kantor, jam 5 pulang, negaranya maju. Orang lupa, orang Jepang juga pengen seperti orang Indonesia, jam 7 baru bangun, masih sempat ngantarkan anak sekolah, jam 8 masih nyemproti manuk susun, jam 9 baru masuk kantor, jam 1 sudah pulang. Tapi negaranya nggak hancur, hidup biasa aja, malah semakin bagus. Sekarang yang ribut kan orang kaya, kalau dulu yang ribut orang miskin, antri sembako, antri apa. Sekarang mana ada antri sembako, yang ribut tiket pesawat. Itu artinya negeri kita semakin meningkat. Yang ribut kelas elit, masyarakatnya biasa aja tuh. Lah ini apa? Indonesia itu paling enak dan paling nyaman sudah, maka nggak ada, maka berbahagialah menjadi orang Indonesia. Matahari tidak pernah ingkar janji, pagi terbit sore terbenam, daun tidak pernah rontok, hawa tidak panas tidak pernah dingin, air selalu mengalir. Itu kan cerita tentang Atlantis yang hilang. Plato nulis Atlantis itu air mengalir tidak pernah berhenti, hawa tidak panas tidak pernah dingin, daun tidak pernah rontok, dan matahari selalu terbit pagi sore terbenam. Di Eropa ada seperti itu? Ya nggak ada, adanya di Indonesia itu. Makanya waktu itu orang Romawi mau pindah ke Indonesia, ngirim utusan namanya Bartolomius untuk mencari kawasan Argir atau Java. Gagal, yang datang ke sini malah orang India. Mualimnya si Bartolomius namanya Kudunga, transit di Pulau Maldives, bikin kekuatan namanya Maladewa. Sana sekarang itu kerajaan namanya Salangkanaya. Cari surga, anaknya terdampar di ujung timur Kalimantan, bikin Kutai Kartanegara. Anaknya namanya Dewa Warman, geser ke ujung kulon, bikin Salukonegoro. Punya anak Purnawarman, bikin Tarumanegara. Punya anak Sinasana, bikin Galuh. Punya anak namanya Sanjaya, bikin Mataram. Akhirnya pecah dua, Balaputra Dewa ke Palembang bikin Sriwijaya, Sindok ke timur bikin Singasari dan Majapahit. Akhirnya dipersatukan oleh orang besar namanya Gajah Mada dengan sumpah palapanya. Dengan apa? Dengan pasukan khusus yang namanya Bayangkara. Maka siang hari ini ada ulang tahun Bayangkara, maka selamat buat Bayangkara Indonesia penjaga NKRI. Gitu ya, begitu. Nah, ya, makanya polisi ini harus benar-benar menjaga NKRI. Nanti baru dibantu Banser NKRI Hargawati. Jadi gini, maka kita menjadi penguasa dunia, bangsa paling indah. Orang Arab makanannya cuma apa? Kurma sama roti dan daging. Orang Cina panganannya mie, makanya pakai sumpit biar gak cepet habis. Coba kalau pakai cawuk, ini cepet habis. Makanannya orang sini makanannya macem-macem, umbi-umbian, gantung-gantung, segala macam. Bahkan hantu paling banyak hantunya orang Indonesia. Orang Cina cuma tahu vampir, orang Inggris Casper, orang Eropa Dracula, orang Arab jin, orang sini gendruwo, wewe gombel, kuntilanak, jerangkong, pocong, kolor hijau. Banyak, makanya kita negeri lengkap kan gitu.
orang Eropa punya cerita cinta Romeo Juliet, orang Cina punya Sampai Eng Tai, orang Arab punya kisah cinta namanya apa, Laila Majnun, orang sini banyak sekali. Kata orang Lombok apa itu kisah cinta yang mengharukan, apa Cinayel, apa Putri Mandalika, lengkap. Orang sana punya cerita ibu tiri yang kejam, Cinderella. Kita juga punya bawang putih, bawang merah. Sana punya Samson, kita punya orang kuat banyak. Apa di sini orang kuatnya? Kepak rakta, apa banyak lah. Orang sana punya binatang yang bisa ngomong, kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuri timun, lengkap. Itu bangsa yang besar. Hal yang paling sederhana bisa kita lihat alat musiknya. Orang Arab alat musiknya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa gitar terbuat dari kayu dan tali. Orang Nusantara gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Orang apa? Keris. Mana ada negeri terkuat seperti pembuat keris? Nenek moyang kita di Singasari, di Majapahit mampu melebur logam bintang dengan suhu 15.000 derajat. Orang Jerman hanya 7.000 derajat, apa reaktornya udah nggak kuat. Sini 15.000 derajat, teknologinya apa? Ya nggak tahu sudah. Saktian, apinya dibawa, besinya dibawa ke neraka dulu, bawa keluar lagi. Bawa keluar lagi. Nah ini bangsa besar, maka nggak usah malu kita menjadi sebuah bangsa. Ini loh pergerakan bangsa. Makanya kita ini punya ahsani takwim yang berbeda. Tapi sudah seperti itu kita nekatnya luar biasa. Apa? Arab satu bangsa terpaksa harus berpisah untuk dipikul menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa bersepakat menjadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini apa enggak serem? Kita ini bangsa hebat, jangan pernah malu menjadi orang Indonesia. Kita ini malu, ini aduh susah kita ini. Loh kita ini aksani takwim yang oleh Rasulullah sudah dinaikkan ke belakang. Kemudian Islam itu berpisah-pisah lagi, agama Nabi Adam ini pecah. Apa akhirnya? Nabi Ibrahim mempersatukan kembali, mencari jejaknya Nabi Adam. Begitu ketemu jejaknya Nabi Adam, apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, tak titipkan anakku di negeri yang tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan hatinya mau sholat dan dicintai orang serta dapat rezeki buah-buahan. Wah, akhirnya semua trennya ke Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim terkenal di mana-mana. Orang Islam mengenal dengan nama Ibrahim, punya istri namanya Sarah. Orang Yahudi mengenal dengan Abraham, punya istri Sarah. Nasrani mengenal dengan Abraham, istri Sarah. Hindu mengenal dengan Brahma, istri Saraswati. Apa enggak nama Sarasnya? Sarah Ibrahim, Sarah Abraham. Begitu Brahma Saraswati. Makanya ketika Islam datang ke sini ketemu orang Hindu, Islamnya juga pusing. Karena simbolnya sama-sama batu. Yang satu bernama Ka'bah, yang satu bernama candi, sama-sama ditumpuk. Coba ya. Yang satu punya Linggayoni, yang satu punya Jabal Rohmah. Yang satu perjalanan kain selempang warnanya kuning, yang satu warnanya putih. Selesai perjalanan suci, yang satu digundul, yang satu tahalul. Setelah perjalanan suci, yang satu kurban, yang satu gadri. Punya air suci Zam-Zam, yang satu punya Gangga Yamuna. Kalau nggak pinter ulama dulu tawuran, bilang. Tapi berhubung yang datang ulama yang hebat. Dan maka kemudian Nabi Ibrahim punya anak dua. Satu bernama Ishak, yang satu bernama Ismail. Ishak melahirkan Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel melahirkan agama Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad dari jalur Ismail. Biar kalau ketemu tidak ribut, maka disuruh
sholat Isra Mi'raj, napak tilas Nabi Ibrahim, tik jalannya dicontoh. Khidir Ismail suruh datengi, makom Ibrahim suruh datengi, jalannya Siti Hajar suruh nyontoh, ngelempar setan suruh nyontoh pakai kerikil habis pakai sendal habis pakai payung, bukan contoh. Ini cara Islami biar kalau ketemu dengan pengikut yang sebelumnya nggak tabrakan. Nah, kalau sudah ketemu jangan lupa setiap hari doakan kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina inna ali Ibrahim ini siapa? Ya Yahudi Nasrani itu. Makanya yang namanya saudara nggak usah ribut. Kalau nggak mau diajak doakan. Itu pelajaran Islam tuh. Makanya Gus Dur ke Israel orang ribut walan tardo angkal Yahudi walan Nasara. Saya tanya ke Gus Dur, kenapa Gus Anda datang? Bukan kawalan tardo angkal Yahudi walan Nasara. Ayat itu satu kita baca, setahun ingat, tapi yang setiap hari wa ala ali sayyidina Ibrahim kita lupa. Ya inilah yang kita lupa. Makanya ulama-ulama santri mana ribut Yahudi Israel hancurkan. Wong kita kalau haji butuh Yahudi mati, kita hajinya berenang. Wong Pak Habib disuruh bikin pesawat gak jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ra tuku, sing tuku ra teko. Biasa aja makanya. Ini yang kadang oleh Allah sudah ditarik ke belakang agar kita nggak lupa bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi versi kita versi Indonesia. Summa radatnahu asfala safil, maka jadi jelek, gak usah ditanya, semua nanti akan jadi jelek. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, untuk menciptakan amanu wa amilus sholihat kita punya pesantren, dan amanu kita kelas amanunya muridnya ulama, nek muridnya Nabi namanya sahabat. Agar kita tidak lupa bahwa kita hanya pangkat muridnya ulama, maka kita dikumpulkan dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Biar kita ini nggak lupa kalau kita ini muridnya ulama. Begitu lupa kita langsung merasa muridnya Nabi, ya jadi Wahabi sampean. Akhirnya apa-apa salah, bid'ah, musyrik, ya habis itu akhirnya Wahabi datang ke Afghanistan jadi Taliban, datang ke Suriah jadi ISIS, datang ke sini ya sebagian jadi itu lupa pangkatnya, bahwa kita ini amanu wa amilus sholihat harus menggunakan standar aksani takwim Indonesia. Lah kenapa? Karena sudah disumpah oleh Allah, watin demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Makanya Rasul mengajarkan Islam tapi membentuk baladil amin pakai piagam Madinah. Kita punya pesantren tapi membentuk baladil amin pakai Pancasila. Masuk ngono ra mudeng itu kan. Makanya jangan terlalu tinggi ngukur diri. Kita ini pangkat muridnya ulama. Maka santri biasa aja mengerti sekian perbedaan, nggak usah ribet. Makanya wal jamaah nak santri gayanya beda. Sholat duhur mestinya 11:30 karena masih di sawah, mundur sampai 1:30, nggak ada ribet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum datang ya Rabbana ya Rabbana. Biasa sholat subuh, sholatu khairum minan naum, kan umumnya begitu, sholatnya panjang, tidurnya pendek. Tapi begitu kena santri dibalik, as-sholatu khairum minan naum. Loh, kalau sholatnya panjang tidurnya pendek itu bohong namanya. Maka sesuai kenyataan sholatnya pendek tidurnya yang panjang. Biasanya Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lama ini. Ya udah akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Cepet. Lu sholat itu juga harus mikir makmumnya. Kalau makmumnya itu tua-tua, jangan terlalu lama. Kayak Rasulullah itu mikir makmumnya. Apa Rasulullah pernah sholat terus baca surat Al-Lahab? Enggak pernah. Rasul itu enggak pernah, dan sahabat itu baca surat Al-Lahab ketika sholat, enggak pernah. Jamaah enggak pernah. Kenapa? Karena anaknya Abu Lahab jadi makmum masuk Islam. Putri-putrinya, putra-putranya Abu Lahab masuk Islam. Terus tabayyada bila wa tab. Bapakku. Rasul itu, sahabat Mu'ad itu pernah ngimami menggantikan Rasul, saking senengnya yang dibaca pertama Al-Baqarah. Demo setelah Isya ke Rasul, ya Rasul, Mu'ad geblek ya Rasul, kenapa? Mosok ngimami pakai Al-Baqarah? Iya, apa? Mu'ad bener? Iya ya Rasul, saking senengnya. Jangan gitu, kepanjangan. Kul huwa aja yang di belakangmu, ada yang mau ada yang mau apa? Loh ini indah. Ini cara beragama ya Rasul. Jadi kalau kita ini usaha. Terus makanya kalau habis sholat para kiai, para ulama zikir. Kenapa? Karena sholatnya bocor, kepalanya inget ini, maka harus ditambal. Cara nambalnya pakai zikir, la ilallah. Kenapa gedek-gedek? Sahabat kalau zikir diem, sahabat muridnya ulama, zikir diem usul kepada Allah. Muridnya ulama jak diem ya tidur. Nah ini loh walja diukur dong. Puasa ya enggak langsung, puasanya orang sana lebih khusyuk karena lihat padang pasir. Mana ada orang bikin makan padang pasir? Nggak ada. Sini keluar rumah lihat jambu. Makanya daripada kamu melek tidur. Nanti karena disuruh tidur, dalilnya apa Kiai? Naumuso imin tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya tidur terus, kiainya sepi. Makanya kiainya ke pasar beli mercon. Akhirnya kalau bulan puasa dar. Maka Pak Polisi tolong bagi santri mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini bagian dari itu. Terus malamnya tuk-tik sahur ora sahur sak karepmu. Itu Indonesia. Terus halal kayak sekarang, halal bihalal ini Indonesia. Itu saking senengnya orang Indonesia disuruh puasa ini kan menyenangkan. Siapa yang nggak suka puasa? Puasa itu menyenangkan. Dan puasa itu pakai dalil yang sangat serem. Dalil puasa itu kan serem. Gusti Allah sampai pakai alasan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu, bukan cuman kamu kok. Ibaratnya kan gitu. Karena orang dulu juga disuruh puasa. Nabi Adam puasa ayamul bait ayamus sud. Nabi Idris puasa tidak bernyawa. Nabi Nuh motong kayu puasa, Nabi Ibrahim puasa, Nabi Musa di Gunung Tursina puasa, Nabi Dawud sehari tidak sehari iya puasa, Nabi Sulaiman puasa, Nabi Isa puasa, bahkan Nabi Muhammad disuruh puasa. Makanya puasa itu semua orang kenal. Agama Zoroaster juga mengenal puasa. Agama Hindu namanya upawasa, tidak makan tidak minum persiapan moksa. Makanya Islam datang tidak makan tidak minum kok kayak upawasa, maka disebut bulan puasa. Orang Buddha juga disuruh puasa. Kalau pengen dapat kesempurnaan 8 jalan menuju nirwana, puasa. Orang Yahudi kalau hari Yom Kippur puasa. Orang Nasrani kalau hari Jumat Agung sebelum Paskah puasa. Semuanya agama mengenal puasa. Apalagi orang Lombok hobinya puasa, makan pupus daun tok namanya ngidang. Ada puasa makan umbi-umbian ngerowot.
ada puasa makan putih-putihan mute, ada puasa diem bisu, ada puasa gandul ngampret, ada puasa jalan ngedan. Dan orang kita terlalu sering hobi puasa, pengen punya pacar cantik ditolak puasa, biasa aja puasa. Makanya nenek moyang kita hebat-hebat dulu karena rajin puasa. Bismillahirrahmanirrahim, sakit gigi sembuh. Begitu sekarang orang takut puasa, maka orang tidak ada yang kuat, jangankan sama hewan, sama melinjo takut. Ini melinjo ndak samurat, ini santan enggak kolesterol. Begitu masuk rumah sakit sama dokter disuruh puasa. Itu makanya terus pakai halal bihalal saking senengnya. Orang Indonesia biasa begitu, ajarannya satu banyak tapi variasinya indah. Haji, orang Indonesia, orang Nusantara haji nggak bisa langsung ke Mekah, ngantrinya 20 tahun. Maka sebelum ke sana latihan dulu di alun-alun Lombok Barat, lambang saja, Ka'bahnya triplek, kan gitu. Terus sama Profesor Masnun diantar semua ke asrama haji. Yang pergi ke asrama masuk asrama, yang ngantarkan belok kebun binatang biasa. Itu Indonesia. Ya itu ahli sunnah wal jamaah, harus ribet.